Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya cintai, semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat. Pertemuan yang kelima ini kita akan bicara tentang tantangan dakwah yang berasal dari objek dakwah sebenarnya. Jadi kalau kemarin pertemuan ketiga gitu kita bicara tantangan dakwah dari subjek dakwah, sekarang kita bicara dari objek dakwah. Nah, tantangan dakwah dari objek dakwah ini yang paling banyak yang terdapat di Indonesia ya. Nah, sebenarnya ada mata kuliah khusus yang terkait dengan masalah-masalah sosial yang berasal dari masyarakat, yaitu yang disebut dengan patologi sosial, yaitu ilmu yang membahas atau berbicara tentang penyakit-penyakit sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, di lingkungan Muhammadiyah gitu, berdasarkan pada pesan Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 itu, kemudian itu juga diikutin gitu dengan kalau di tingkat wilayah itu Moswil gitu ya, itu memberikan rekomendasi agar supaya gitu yang di Majelis Tabligh itu juga menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan patologi sosial sebenarnya. Tapi kemudian disebut dengan istilah khusus, yaitu disebut dengan dakwah komunitas. Nah, dakwah komunitas itu apa? Sebenarnya dakwah memang yang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat akibat penyakit-penyakit sosial atau masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Mari kita sekarang dalam konteks ini bicara tentang dakwah komunitas. Ya, ketika bicara dakwah komunitas itu sebenarnya ada hubungannya gitu dengan patologi sosial. Apa itu komunitas, apa itu dakwah? Jadi sekarang menjadi satu konsep ya. Jadi satu konsep dakwah komunitas. Dakwah komunitas itu apa? Dakwah yang ditujukan kepada kelompok yang memiliki ikatan kesadaran atau ciri-ciri khas tertentu dan atau budayanya berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Nah, satu pesan yang ingin kita sampaikan ketika bicara tentang dakwah komunitas ini adalah dalam kegiatan dakwahnya ya, kita seorang dai, seorang lembaga dakwah jangan pernah risih dengan orang yang dihadapin. Jangan pernah miris gitu terhadap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, karena memang itu berbeda gitu dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang normal. Kemudian yang ketiga, jangan memvonis, kamu nggak boleh gitu, ini mestinya kamu gini, nggak boleh gitu, kemudian ini haram dan sebagainya, tidak boleh begitu. Kemudian jangan cuek, artinya kita harus care gitu terhadap persoalan-persoalan mereka, karena sebagian besar gitu dari komunitas-komunitas itu adalah umat Islam. Ini urgensi. Jadi pentingnya membahas tentang komunitas itu. Ya, nanti dicoba lagi gitu di dalam surat Al-Maun ya, kemudian juga surat Abasah ya. Jadi saya tidak bisa menceritakan lebih banyak gitu, nanti Anda bisa baca tersendiri, bisa sendiri di surat Abasah dan surat Al-Maun ya. Itu surat Abasah itu kan merupakan surat yang merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW karena dia dianggap mencuekkan gitu seorang laki-laki miskin gitu yang mau minta
minta advice gitu kepada Nabi gitu. Karena ketika itu Rasulullah gitu menghadapi para pembesar Quraisy gitu. Maka itu kemudian Allah memberikan teguran kepada Nabi Muhammad agar supaya jangan pernah gitu mengabaikan dakwahnya terhadap orang-orang miskin. Nah, kemudian yang kedua, dampak perubahan sosial itu akan terus berlangsung sekarang maupun juga ke depan. Ya, intensitas hubungan antar manusia, antar pribadi semakin melemah. Individualisme masyarakat semakin tinggi. Ya. Oleh karena itu, maka lembaga-lembaga dakwah harus mampu mengantisipasi dan menanggulanginya dengan cara pengembangan potensi komunitas bermasalah tersebut sebagai bagian dari implementasi kerahmatan Islam. Nah, profil jemaah umat Islam, objek dakwah yang punya masalah atau komunitas khusus tersebut dengan segala aspeknya penting untuk dipahami. Sementara di sisi lain, lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga Islam itu perhatiannya masih kurang gitu terhadap komunitas-komunitas khusus. Nah, padahal mereka notabene adalah mayoritas Muslim. Nah, dakwah khusus Muhammadiyah juga masih kurang fokus kepada mereka. Sementara kelompok agama dan pegiat-pegiat sosial lain dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat sudah sangat aktif menangani masalah-masalah, tantangan-tantangan, serta persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas-komunitas itu. Mungkin Anda sudah mulai bertanya gitu, apa sih komunitas itu dan siapa saja? Inilah gitu, ringkasan dari jenis-jenis komunitas yang ada di Indonesia pada saat sekarang, yang itu sebagian besar masuk dalam kategori patologi sosial. Artinya mereka punya masalah sosial, dianggap punya masalah sosial karena sikap, perilaku, dan tindakannya, ciri khasnya itu menyimpang dari sikap, perilaku, dan tindakan-tindakan orang atau masyarakat normal. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah jenis komunitas. Komunitas khusus yang berkait dengan penyandang kemiskinan. Itu begitu banyak gejalanya yang ada di dalam masyarakat. Apa misalnya? Pemulung. Kita lihat begitu banyak pemulung gitu di Yogyakarta ini khususnya. Buruh pabrik atau buruh tani yang mereka miskin rata-rata. Karena mereka tidak punya lahan, mereka hanya mengandalkan gitu tenaganya untuk bisa maron istilahnya mungkin gitu ya. Bahkan juga mungkin tidak maron. Tetapi mereka hanya melakukan kegiatan bertani pada saat dia mau menanam, kemudian diberi upah, kemudian juga ketika panen mereka juga diberi upah. Yang ketiga adalah nelayan miskin. Nelayan itu memang dimanapun gitu pada saat sekarang masih termasuk kelompok yang tidak diuntungkan oleh sistem yang ada, oleh keadaan yang ada. Memang sekarang ada nelayan itu kan bisa dibagi menjadi dua. Nelayan kaya itu ya para mereka yang memilih pendega-pendega itu ya. Tetapi juga ada nelayan gitu yang memang dia hanya mengandalkan anggota tubuhnya gitu untuk menangkap ikan, tapi dia tidak memiliki akses gitu dari segi modal gitu, kemudian dari segi infrastruktur, misalnya perahu, kemudian jaring dan sebagainya. Mereka hanya mengandalkan tenaganya aja, sehingga mereka ya banyak yang termasuk dalam kategori miskin. Kemudian ada pengangguran. Begitu banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Tukang becak, mungkin sekarang ada istilah baru ya, becak motor. Itu. Kemudian ojek dan sopir angkutan. Petani penggarap.
atau misalnya atau kemudian ada juga pengemis, ada gelandangan. Meskipun pengemis dan gelandangan ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor kemiskinan, bukan. Banyak sebenarnya mereka kaya gitu, tetapi mereka mengemis. Karena itu kaitannya dengan sikap mental gitu. Nah, bagaimana cara menangani, cara melakukan pendekatan terhadap penyandang kemiskinan ini? Itu bisa dilakukan dengan politik ekonomi, aspek sosiologisnya, antropologisnya, dan psikologisnya. Nanti kita akan satu pertemuan mungkin membahas ini. Ya. Jadi pendekatan politik ekonomi itu gimana gitu? Ya ini melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah bidang ekonomi itu jangan sampai melahirkan sebuah kemiskinan yang disebutkan kemiskinan struktur ya, atau kemiskinan struktural. Nah. Kemudian yang kedua adalah komunitas khusus patologi sosial. Dalam hal ini yang memang ini lebih khususkan pada ada prostitusi, penyimpangan seksual, pelacuran waria, kumpul kebo, pelacuran kelas tinggi, call girl, ya. Kemudian homoseksual, lesbian, atau sekarang LGBT itu ya. Ini bisa dilakukan dengan melalui berbagai pendekatan cara mengatasinya, yaitu politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologis, dan biologis. Masih masuk di dalam kategori penyandang masalah sosial dari penyakit-penyakit sosial yang ada di dalam masyarakat ya. Ada anak jalanan ya, atau pang gitu ya, juga ada pang gitu ya. Kemudian penyalahgunaan narkoba, baik itu mereka sebagai pengguna maupun juga sebagai pengedar. Kriminalitas dalam berbagai dimensinya. Ya toh. Pembunuhan, mungkin juga perampokan dengan kekerasan atau pencurian. Ya toh. Kemudian madat itu adalah minum-minuman keras. Ya toh. Ada pencurian biasa, perdagangan manusia sekarang sudah begitu banyak gitu ya terjadi di Indonesia. Jadi perdagangan manusia ini dapat dibagi menjadi dua sekarang. Perdagangan manusia antar wilayah di Indonesia sendiri, misalnya dari Jawa ke Sumatera, mungkin ya, dari Sumatera ke Kalimantan, Kalimantan ke Papua dan seterusnya. Bahkan juga bisa saja gitu dari Jawa Timur ke Jakarta gitu. Ini perdagangan manusia gitu. Kemudian yang berikutnya adalah perdagangan manusia internasional gitu, dari Indonesia ke luar negeri, misalnya dari Indonesia ke Thailand, dari Indonesia ke Malaysia atau ke Brunei, atau mungkin juga ke Singapura atau sebaliknya. Kemudian juga komunitas khusus yang lain, kenakalan remaja, tawuran pelajar, geng motor, game online addict ini itu. Jadi generasi milenial sekarang banyak dihadapkan gitu kepada persoalan ini, game online addict ini, ada ketagihan terhadap game online gitu. Ini permasalahan yang sedang kita hadapi pada saat sekarang gitu. Kemudian KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, keluarga broken home atau keluarga single parent ya, single parent. Keluarga yang hanya terdiri dari satu orang, bapak atau ibunya saja. Kemudian patologi sosial religius seperti sepelintir grup, keluarga beda agama, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah komunitas khusus ketunaan, yaitu berkebutuhan khusus, kaum difabel, tunanetra, tunarungu, tuna aksara, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini begitu banyak, saya paparkan aja terlebih dahulu, saya tidak perlu bacakan ini pendekatan kajian gejala kemiskinan ini contoh ya itu. Dan saya langsung ke ini saya kira
Jadi inilah beberapa hal memang tidak tuntas gitu karena hanya dengan waktu 15 menit. Anda juga saya harapkan nanti juga bisa menggali lebih jauh informasi yang terkait dengan yang saya berikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.